Di sini ada mahallus syahid, yaitu kan anak Masyidah yang masih kecil berbicara dengan fasih kepada ibunya, jangan takut, teruskan perjuangan kita, wahai ibu. Padahal dia masih kecil, belum bisa berbicara sebenarnya. Spontan dia bisa berbicara pada waktu itu. Maka ini termasuk 4 orang dari anak kecil dalam sejarah dunia ini yang bisa berbicara. Baik, seterusnya 4 anak kecil yang berbicara di zaman silam. Qala wa takallama fil mahdi 4 wa hum sigharun. Hadha wa syahidu Yusuf wa sahibu Jurayj wa Isa bin Maryam. Berkata pengarang kitab ini, ada 4 orang bayi yang bercakap ketika masih dalam buayan lagi. 1. Anak kepada Masyidah ini. 2. Anak yang menjadi saksi Nabi Yusuf yang difitnah oleh ibu angkatnya. 3. Anak yang menjadi saksi Jurayj, seorang ahli ibadah yang difitnah oleh pelacur upahan. 4. Nabi Isa bin Maryam. Beliau berbicara mengenai dirinya yang sebenar, dan ibunya adalah wanita salihah yang tidak pernah berbuat curang seperti yang dituduh tanpa bukti, mengatakan ia berzina sehingga melahirkan anak. Artinya anak kecil yang masih bayi dalam sejarah dunia ini ada 4 orang yang berbicara sewaktu kecilnya. Yang pertama ya tadi itu anaknya Masyidah tadi, masih kecil sudah berbicara dengan fasih kepada ibunya, merangsang ibunya untuk meneruskan perjuangan. Yang kedua, anak kecil yang masih bayi yang bisa berbicara, yaitu saksi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kan Isra Mi'raj ini bila sampai di sini kada dikisahkan gitu nah. Itu jadi panjang ya. Bagaimana saksi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita mungkin tidak panjang mengisahkan, cuma biar kita faham maksud daripada bagaimana saksi Nabi Yusuf daripada bayi yang berbicara di waktu kecil. Kan Nabi Yusuf diajak oleh ibu angkatnya sendiri untuk membuat perbuatan zina. Nabi Yusuf yang gak mau. Dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Siti Zulaikha telah mengunci semua pintu. Kan beliau istri kepada Azizu Misra, pembesar negeri Mesir, yang rumahnya besar, yang banyak kamar-kamarnya, yang pagarnya aja hebat. Jadi artinya mulai daripada pagar, pintu utama, pintu kedua, pintu kamar, semuanya dikunci dengan rapi oleh Zulaikha. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan wa ghallaqatil abwab. Dia tutup semua pintu supaya benar-benar tinggal mereka berdua aja begitu. Dan pula bukan dengan bahasa sindiran, waqalat haytalak. Mari kita mengajak dengan bahasa, kalau ibarat pisang buka kulit tampak isi. Apalagi kan godaan untuk Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf menjawab, qala ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Na'udzubillah, a'udzubillah. Lari Nabi Yusufnya. Bila lari, dikacak oleh Zulaikha, minta maaf ya, dari belakang. Pas di pintu utama, suaminya masuk. Suami juga punya kunci pagar, punya kunci. Ketemu suami di depan situ. Zulaikha membalik keadaan,
ini orang ganggu saya. Wah, fitnah lagi. Ya kan? Ini orang gangguin saya nih. Jadi Aziz pun sejenak berpikir, apa yang terjadi di rumah saya? Ya. Melihat baju Yusuf sobek di belakang, istrinya mengepung kepada Yusuf. Nah, lagi pusing-pusing di tepi istananya, pembantu-pembantunya banyak di sana. Ada anak kecil berbicara. Nah, ini anak kecil berbicara yang masih dalam buayan. Berbicara kepada Aziz, kalau baju Nabi Yusuf itu sobek di depan, yang benar adalah Zulaikha. Yusuf adalah pendusta. Anak kecil. Kalau yang tua kan mungkin diujari, bahasa kita banyak, ada anak kecil. Kalau bajunya sobek di belakang, yang benar adalah Yusuf, yang curang adalah Zulaikha. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Itu Al-Quran berbicara. Bila Aziz melihat baju Nabi Yusuf sobek di belakang, artinya yang salah itu istrinya. Karena Yusuf lari, dikacak di belakang. Nah, kalau yang sobek itu di depan, artinya kan dia mau menyerang, ditolak begitu. Nah, itu yang menjadi saksinya anak kecil dalam buayan. Nah, itu dalam kisah babak Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Anak kecil yang menjadi saksi. Baik, dua sudah. Jadi pertama anak Siti Masyidah, yang kedua saksi Nabi Yusuf, yang ketiga anak yang menjadi saksi kepada Juraij, seorang ahli ibadat di kalangan Bani Israel yang difitnah berzina dengan perempuan pelacur. Seorang pelacur mengandung, melahirkan anak. Pelacur ini memfitnah orang. Ini yang menggauli saya ini, itu yang rajin beribadat di pondok itu. Memfitnah. Padahal dia berzina dengan orang lain. Dia menfitnah. Kata yang menggauli saya sampai saya melahirkan ini, itu yang pura-pura wara di pondok itulah, itu orangnya, dia bilang. Kan memfitnah orang lain. Akhirnya juga ada seorang anak kecil, masih bayi, berkata, itu ditanya langsung oleh si Juraij tadi. Anak kecil itu ya anak perempuan yang berzina itu. Juraij bertanya kepada anak kecil yang baru lahir, siapa bapakmu? Siapa ayahmu? Dia bilang, ayah saya itu pengembala kambing yang tinggalnya di di RT nomor sekian rumahnya, misalnya kan. Nah, bukan ini, anak kecil. Ya, anaknya si perempuan yang pelacur itu tadi. Nah, anak kecil menjadi saksi kebenaran si Juraij. Adapun yang keempat semua kita maklum, yaitulah Nabi kita Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang berbicara setelah lahir. Baru lahir langsung berbicara dengan fasih, karena orang-orang Yahudi menfitnah Siti Maryam telah berzina. Kita kan akidah kita orang Islam mengatakan bahwa Siti Maryam ditiup oleh Jibril. Dengan tiupan Jibril itu dia mengandung. Dan dia bukan mengandung 9 bulan 9 hari seperti kita. Pada hari yang sama dia melahirkan. Itu luar biasa. Kalau mengandung cara biasa ini kan mungkin dikatakan ini ada perzinahan. Mengandungnya Siti Maryam dalam 1 hari saja sudah melahirkan. Coba syaratnya aja. Ya. Nah,
Kan Nabi Isa ini ada dua golongan yang celaka dengan dia. Pertama yang memusuhi dia, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Siti Maryam berzina. Orang Yahudi yang marah kepada Siti Maryam. Golongan yang kedua yang celaka ialah orang yang tersalah mengkultuskan Nabi Isa. Dikatakan Maryam sebagai Tuhan ibu, Nabi Isa sebagai Tuhan anak. Juga tidak betul. Celaka kedua-duanya. Dalam bahasa Al-Quran, yang benar tuh kita, apa kita kata, Jibril meniupkan kepada Siti Maryam, lalu mengandung dan terus melahirkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi sewaktu Nabi Isa sudah lahir, orang bertanya kepada Siti Maryam, kamu berzina dengan siapa sih dapat anak begini? Siti Maryam kan disuruh diam. Jangan bicara apa-apa, jangan bicara. Orang gak percaya kalau engkau berbicara nanti. Diam aja. Diam aja Siti Maryam setelah melahirkan. Cuma fa'asyarat ilaih, tunjuk kepada Nabi Isa yang baru lahir. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau berbicara dengan anak kecil ini? Maryam pun tunjuk kepada Nabi Isa, masih kecil. Akhirnya Nabi Isa berbicara seperti orang pedato. Qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Heran. Ini poin-poin penting dia berbicara. Anak kecil baru lahir berbicara seperti tadi. Wah, nah, itu anak kecil yang berbicara yang keempat. Kalau mau diuraikan panjang sekali maksud perkataan Nabi Isa tersebut. Yang inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kun sampai kepada akhirnya. Jadi dalam sejarah bayi yang berbicara dengan fasih itu ada berapa? 4 orang. Pertama anaknya Siti Masyitah, yang kedua saksi Juraij, yang ketiga saksi Nabi Yusuf, dan yang keempat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم